Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, Sistem Informasi Manajemen PT Erlangga Cabang Yogyakarta. Lanjut, Dede. Ah, Ayo, bener nih. langsung ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen PT Erlangga Cabang Yogyakarta. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Damar Jati Wahyu dengan NIM 18111807. Yang kedua, Dede Permana dengan NIM 18111825. Yang ketiga, Reza Ayamudai 18111840. Yang keempat, Rizky Hernawan W 18111847. Yang kelima, Ayub Masrukan 18111849. Dan yang terakhir, saya sendiri Sylvia Puspitasari 18111866. Deskripsi perusahaan. Erlangga Group merupakan penerbit di Indonesia yang didirikan oleh Marulam Hutauruk pada 30 April 1952. Salah satu yang kami bahas yaitu cabang dari perusahaan Erlangga yang berada di Kota Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan Gedong Kuning nomor 132 Rejowinangun, Kecamatan Kota Gede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Erlangga Group pada mulanya hanya menerbitkan buku-buku pelajaran saja. Namun, kini di usia yang lebih dari setengah abad, Erlangga telah menduduki posisi mapan di ranah penerbitan Indonesia. Erlangga semakin dikenal dengan tingginya kualitas dan banyaknya ragam buku yang diterbitkan. Bagan perusahaan terdiri dari kepala cabang, sekretaris, di bawah sekretaris ada manajer 1, manajer 2, manajer 3, di mana masing-masing manajer memegang kota kota tersendiri. Yang pertama, manajer pertama ada kota Yogyakarta, kemudian di bawahnya ada asisten manajer, kemudian ada staf administrasi, keuangan, akuntan, HRD, IT, marketing, sales, gudang, dan logistik. Selanjutnya ada proses bisnis. Beberapa penerapan sistem lama proses bisnis pada perusahaan Erlangga Cabang Yogyakarta. Yang pertama, proses penerbitan dan distribusi buku. Yang kedua ada alur percetakan buku. Yang ketiga ada prosedur alur buku. Yang keempat DFD dan voucher pada gudang dan keuangan. Nah, pada proses penerbitan dan distribusi buku yaitu naskah dikirim kepada editor dan seleksi lalu diterima. Kemudian editor akan bernegosiasi untuk membeli hak cipta dan persetujuan besar royalti dalam bentuk SPP. Penulis dan penerbit harus menyetujui format penerbitan. Kemudian ke editor akan melihat apakah sesuai dengan hostel, melihat tanda baca dan penulisan apakah sesuai dengan ejaan. Tipe setting akan melihat tampilan artikel, font, heading, dan lain-lain. Kemudian dikirim kepada produksi untuk dicetak dengan mengirimkan dummy dengan tahap pracetak, cetak, dan pasca cetak. Kemudian setelah itu sudah menjadi buku, pihak pemasaran melakukan distribusi ke toko buku, pelanggan, kelompok baca ataupun ekspor yang akan disebarluaskan.
Untuk alur percetakan buku, naskah atau model, kemudian ke persiapan cetak atau pracetak, mempersiapkan bahan atau kertas yang dibutuhkan. Lalu, setting komputer dengan format ukuran, jenis huruf, serta desain grafis dan di-print di kertas HVS. Hasil settingan yang telah di-print akan di-copy ke plat kertas, sehingga plat inilah yang akan dipasang pada mesin cetak. Kemudian pencetakan, lalu penyelesaian atau finishing, yaitu proses potong, embossed, proses laminating, lem, perfect bending, jahit kawat, melipat. Setelah penyelesaian finishing, kemudian distribusi, lalu ke konsumen. Yang kemudian ada prosedur alur buku penerbit Erlangga cabang Yogyakarta. Buku datang dari cabang lain, kemudian gudang luar mengecek barang masuk, kemudian buku masuk gudang, dilanjutkan gudang dalam mengecek data barang masuk. Yaitu kantor gudang mendata barang, kantor gudang membuat surat jalan dan lain-lain, buku keluar dari cabang gudang ke cabang lain. Kemudian dari kantor gudang mendata barang, keuangan mengecek surat pengiriman buku, buku masuk dan keluar. Kemudian dilanjutkan. DFD dan voucher pada gudang dan keuangan. Di sini ada DFD level 0 gudang. Pertama, bagian keuangan mengirimkan rencana persetujuan ke perhitungan pembayaran. Lalu gudang kantor mengirimkan faktur penagihan ke perhitungan pembayaran dan perhitungan pembayaran mengirimkan faktur pembelian ke gudang kantor. Lalu faktur penagihan dilanjutkan ke pelanggan, lalu pelanggan melakukan permintaan ke sales dan dilanjutkan ke perhitungan pembayaran. Selanjutnya, flowchart gudang. Di sini flowchart gudang ada pertama faktur permintaan buku, lalu lanjut ke faktur permintaan buku, lalu lanjut ke laporan permintaan di bagian keuangan, lalu laporan pembayaran, terus laporan stok, lalu setelah laporan stok lanjut ke cek stok gudang dalam dan faktur pengembalian, membuat faktur surat jalan, lalu mengambil barang atau packing, lalu mengirimkan buku, dan faktur pembelian plus buku. Selanjutnya, DFD level 0 keuangan. Di bagian penjualan, dia mengirimkan laporan penjualan ke sistem pembayaran buku masuk dan keluar. Lalu bagian keuangan dikirimkan oleh sistem laporan pembayaran, lalu bank mengirimkan bukti transfer ke sistem pembayaran dan sistem pembayaran mengirimkan bukti transfer ke bank. Terus lalu pelanggan mendapatkan surat pemberitahuan. Lalu flowchart keuangan, pertama ada laporan penjualan, dilanjutkan ke buku terjual, lalu dilanjutkan ke bagian keuangan, mengirimkan laporan pembayaran, lalu buku terjual, lalu laporan proses pembayaran, lalu membuat laporan rincian proses pembayaran, terus dikirimkan ke bagian bank, daftar tagihan pembayaran, lalu bukti transfer pelanggan, lalu membuat surat pemberitahuan, lalu dilanjutkan ke pelanggan, yaitu surat pemberitahuan. Selanjutnya, Untuk selanjutnya, saya gambar saja akan menjelaskan pada bagian problem statement dan goal. Pada tabel prioritas ini, terdapat prioritas, problem, dan solusi. Yang pertama yaitu high value dan low effort. Di sini adalah pada tabel high value dan low effort ini terdapat
masalah atau problem berupa bagaimana sistem akuntansi penjualan kredit yang berlangsung di PT Penerbit Erlangga Cabang Yogyakarta. Terus untuk problem yang kedua, apakah ada permasalahan dalam sistem pemesanan buku yang berlangsung di PT Penerbit Erlangga Cabang Yogyakarta? Untuk solusinya, pada problem pertama, di sistem sebelumnya, customer harus mengisi surat dan baru akan diproses oleh admin. Maka dari itu dibuat web agar transaksi melalui web lebih mudah dalam pemesanan. Untuk yang solusi kedua yaitu di sistem sebelumnya terdapat masalah administrasi seperti data customer hingga kredit macet. Maka dibuatlah suatu sistem baru yang dapat melakukan sistem transaksi dan menampung beberapa data customer agar kredit tersebut tidak macet. High value, high effort. Pada sistem pembayaran pada bagian keuangan yang berlangsung di PT Penerbit Erlangga Cabang Yogyakarta, ini adalah problemnya. Yang kedua, bagaimana sistem pengambilan buku yang berlangsung di PT Penerbit Erlangga Cabang Yogyakarta. Solusinya yaitu, untuk yang pertama, sistem sebelumnya masih belum optimal di pembayaran online dan akan dibuat sistem pembayaran atau transaksi melalui web yang kami buat. Yang kedua, sistem pengambilan buku akan dihilangkan karena terdapat masalah yang berhubungan dengan pengambilan ataupun pengembalian buku. Maka akan dibuatlah suatu sistem baru yang berkaitan atau bernama order. Low value dan low effort. Masalah di sini yaitu bagaimana sistem pendistribusian buku yang berlangsung di PT Penerbit Erlangga Cabang Jogja. Di sistem sebelumnya terdapat masalah di bagian pencatatan, pengembangan, dan penagihan buku yang sudah didistribusikan. Sehingga solusinya dari itu di sistem kami akan kami buat untuk menampung data secara teratur dan terdapat data keuangan juga. Terus untuk yang low value dan high effort, di sini terdapat problem atau masalah, yaitu bagaimana tentang organisasi yang terkait dengan sistem kredit dan penjualan pada PT Penerbit Erlangga Cabang Yogyakarta. Untuk solusinya yaitu laporan keuangan akan lebih efisien karena laporan tersebut tersusun lebih rapi. Di sini Contoh selanjutnya yaitu adalah desain konsep produk. Yang pertama adalah menetapkan misi. PT Penerbit Erlangga akan menyediakan produk dan layanan yang memenuhi standar tertinggi yang mampu PT Penerbit Erlangga capai dan jauh di atas pesaing yang ada dalam industri, di mana PT Penerbit Erlangga bersaing. Yang kedua adalah PT Penerbit Erlangga memberi solusi kepada setiap orang yang menghadapi masalah dalam mencari dan mengejar ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sumber daya manusia merupakan unsur strategis yang sangat menentukan arah dan masa depan dari bisnis PT Penerbit Erlangga. Oleh karena itu, PT Penerbit Erlangga akan memberdayakan dan memotivasi orang-orang yang bekerja untuk PT Penerbit Erlangga agar memberikan potensi produktivitas dan kreativitas terbaik yang mereka miliki secara berkesinambungan. Kemudian menetapkan kebutuhan dan keinginan pengguna. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan buku. Yang kedua, memudahkan dalam melakukan pembayaran pesanan buku. Yang ketiga, memudahkan pengguna dalam melakukan pengambilan dan pengembalian buku. Dan yang terakhir adalah ketepatan waktu dalam mendistribusikan pesanan buku. Selanjutnya yaitu menetapkan spesifikasi. Produk berdasarkan masukan benchmarking dapat disimpulkan dari prioritas problem bahwa sistem yang dibutuhkan saat ini untuk Penerbit Erlangga adalah suatu sistem transaksi, di mana dalam suatu sistem tersebut akan mempermudah pelanggan dalam melakukan proses pengkreditan, pemesanan, dan pelacakan pendistribusian produk. Sistem transaksi tersebut berbasis website dan sudah melakukan kerjasama dengan beberapa
bank nasional, serta PayPal maupun kartu kredit untuk proses transaksinya. Dalam sistem tersebut, pasti membutuhkan koneksi internet dan dibangun berdasarkan database. Dengan dibentuknya sistem tersebut berbasis website, diharapkan akan mempermudah pelanggan dalam proses transaksi. Jadi tetap di rumah saja. Serta melalui website ini, pelanggan juga dapat mengakses informasi buku-buku yang sudah ada di penerbit Erlangga. Kemudian proses bisnis sistem baru. Penerapan sistem baru proses bisnis pada perusahaan Erlangga cabang Jogja. Ini adalah flowchart sistem barunya. Pada flowchart ini, di mana terjadi proses penginputan naskah oleh editor yang selanjutnya disimpan ke dalam database. Di mana hasil naskah nanti akan diolah ke dalam percetakan yang hasilnya berupa buku. Kemudian, daftar nama buku, hasil cetak disimpan ke dalam database buku. Selanjutnya ini adalah flowchart untuk transaksi pembelian buku. Itu dimulai dari pemesanan buku, kemudian stok, jika stoknya ada, maka masuk ke transaksi pembayaran. Di transaksi pembayaran ini, nanti data bisa diambil dari data pelanggan dan data karyawan. Kemudian, untuk ERD sistem baru. Untuk ERD sistem baru di sini terdapat 8 entitas, yaitu di dalam entitas tersebut terdapat atribut, dan atribut yang bergaris 1 itu adalah primary key-nya, sedangkan yang atribut yang bergaris bawah 2 itu adalah foreign key-nya atau relasi antar tabelnya. Oke, untuk selanjutnya akan saya teruskan. Saya Reza Ayamudai, NIM 18111840. Selanjutnya akan membahas mengenai spesifikasi sistem. Pada sistem ini, spesifikasi sistem yang akan digunakan yaitu platform hardware-nya, ada PC, laptop, tablet, smartphone, server. Karena sistem kami berbasis web, maka dapat dibuka di semua platform, di mobile bisa maupun di desktop. Dengan sistem operasi menggunakan Microsoft Windows yang original. Dikarenakan 90% PC di perusahaan menggunakan sistem operasi Microsoft Windows untuk mengelola berbagai sumber dan aktivitas pada komputer. Nah, untuk selanjutnya platform software-nya, yang pertama menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari bagian front-end, yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan dengan framework JS, yaitu AngularJS. Untuk bagian back-end-nya menggunakan PHP Laravel, dan database-nya menggunakan MySQL. Platform jaringan, jasa telepon atau komunikasi yang menawarkan konektivitas data dan suara, jangkauan jaringan yang luas, layanan komunikasi nirkabel, serta akses internet. Nah, untuk yang terakhir yaitu mengenai mockup dari sistem transaksi penerbit Erlangga yang berbasis website. Dalam sistem transaksi, website kami dinamakan atau mempunyai nama yaitu Erlangga Books website. Nah, untuk menu pertama yaitu interface menu home, yaitu tampilan menu home-nya bisa dilihat pada presentasi gambar kali ini, yaitu pada menu home akan menampilkan beberapa daftar produk buku di penerbit Erlangga, serta terdapat pilihan berbagai kategori buku, yaitu ada kategori buku anak SD, SMP, SMA, umum, agama, dan lain-lain, sehingga akan memudahkan pelanggan dalam mencari buku apa yang diinginkan. Nah, untuk yang kedua yaitu interface detail buku, yaitu tampilan detail buku. Setelah pelanggan memilih buku apa yang mau diinginkan atau mau dibeli, pelanggan bisa melihat informasi detailnya pada menu detail buku ini.
yaitu akan menampilkan informasi lebih detail mengenai buku yang akan dipesan, seperti informasi mengenai deskripsi buku, pengarang buku, kode buku, kategori, penerbit, serta rating dan review dari pelanggan. Nah, untuk yang ketiga yaitu interface pembayaran. Nah, pada interface ini, pelanggan bisa memilih beberapa metode pembayaran seperti kartu kredit, PayPal, dan bank transfer. Serta pelanggan dimintai untuk mengisi data diri pribadi seperti nama, alamat, nomor HP, dan memilih jasa pengiriman seperti JNE, JNT, maupun Pos Indonesia. Nah, untuk yang keempat, yaitu interface verifikasi pembayaran. Setelah melalui proses pembayaran, pemilihan metode, dan lain-lain, nah pada bagian ini yaitu akan diverifikasi dalam pembayarannya, yaitu untuk memastikan segala informasi data diri yang diisikan oleh pelanggan terjamin aman, serta pembayaran aman yang sudah terintegrasi dengan beberapa metode pembayaran tersebut. Terdapat notifikasi apabila pembayaran telah berhasil dilakukan, serta bukti checkout item apa saja yang sudah dibeli oleh pelanggan. Nah, untuk yang kelima yaitu interface lacak pengiriman atau tampilan lacak pengiriman atau pendistribusian barang. Nah, pada menu ini memberikan informasi mengenai detail secara keseluruhan pemesanan seperti item yang dibeli serta data diri pembeli. Dan pembeli dapat langsung melacak secara real time proses pengiriman yang dilakukan oleh penerbit Erlangga melalui jasa pengiriman yaitu tadi JNE, JNT atau Pos Indonesia. Sistem ini menjamin keamanan info pribadi dan pembayaran pelanggan. Yoi. Sekian dari Silakan ditutup. kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.